Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Cuaca malam Jumat ya, sepil-sepil. Ini udah turun kabut ini teman-teman. Ya, udah turun kabut ini. Tuh, kelihatan nggak berasap sedikit. Jam segini udah turun kabut, friend. Nggak begitu kelihatan tapi ya di kamera. Aku tuh kalau malam-malam tuh suka keluar-keluar begini. Dari kemarin mulai sore kemarin ya mulai hujan turun, sepi. Tuh, anginnya sepoi-sepoi banget. Ini malam Jumat ya, malam Jumat seperti bener-bener masih wah. Cobalah disimak ataupun dinikmati suasananya. Paling rame itu ada suara jangkrik doang teman-teman ya, cuma ada suara jangkrik, sepi banget. Tuh jauh banget, itu lampu itu jauh banget itu sebenarnya. Lampu camp horor banget ya. Aduh, dari kemarin tuh hujan, ceritanya tuh hujan deras. Terus tadi seharian juga hujan, jadi memang benar-benar sepi. Jadi kalau malam itu di sini tuh suasananya tuh kayak apa ya? Ya benar-benar sepi banget. Nanti kadang tengah malam tuh ada suara kayak, kalau orang di Jawa itu kayak suara gamelan. Cuma nggak tahu posisinya di mana. Makanya kita di sini ya, mungkin di sebelah sana. Nanti lama-lama dia itu bergeser suaranya itu loh. Ya nggak tahu ke bawah angin atau apalah seperti itu. Oh, yang ngeri-ngeri sedap, tapi ya begitunya. Oke, untuk teman-teman semua penghobi burung, apa ya, kemarin kan aku sudah bahas tentang cucak hijau, cara memanjangkan isian ataupun materi burung cucak hijau ya. Jadi sedikit tak ulas lagi. Untuk cucak hijau itu nggak usah dimasarin aneh-aneh teman-teman. Kalian cuma masarin gereja tarung sama tengkek, wes itu tok. Kalau masalah besetan itu udah biasanya itu udah, dan rata-rata itu udah ada materi itu, cuma belum keluar seperti itu. Tapi rata-rata memang yang dominan itu ya tengkek teman-teman, nggak ada yang lain. Sama yang paling disenengin juri itu gereja tarung, karena dia punya spet yang bagus, speednya ya, mohon spet. Speednya bagus, tajam, kasar, dan cenderung dinilai atau di penglihatan juri itu nekan lawan ataupun nekan musuh lah ya, seperti itu. Tuh, suasana itu langitnya aja gelap banget, sepi pokoknya teman-teman. Dan untuk apa ya, jadi karena yang rame itu kayaknya itu yang sekarang ini, setelah saya meluncurkan ataupun mengupdate tentang jamu, suplemen ya kan. Ini rata-rata teman-teman nih banyak sekali yang gagal paham asli. Kenapa saya bilang begitu? Mereka kemarin bertanya supaya burung ini bisa on ya, ataupun mudah on. Setelah mudah on, mereka dibingungkan dengan burung ketika dibawa ke lapangan belum diapa-apakan udah on.
Ya, jadi cara ngatasinya ataupun penerapannya itu hanya untuk khususnya itu burung bahan, teman-teman. Burung bahan yang memang kita itu belum tahu apakah dia ini sudah punya materi atau belum, ataupun sudah bisa digantang atau belum, seperti itu. Kalau untuk burung-burung yang on fire itu nggak usah pakai itulah, cukup lebih stabil. Karena apa? Semua itu tergantung kebutuhan kita. Kalau memang burung tersebut memang bahan baru, silahkan pakai jamu ya saya rekomendasikan, ataupun suplemen ya saya rekomendasikan. Kalau multivitamin itu hanya membantu menopang saja, tidak ada berefek negatif terlalu banyak, itu nggak ada. Yang ada itu memang jamu ya ataupun suplemen itu ada efek yang memang bisa dibilang itu perubahannya drastis, teman-teman, karena bersifat panas ya, kayak jahe, terus gula jawa dan kunyit. Gula jawa itu kan bersifat panas, hangat lah, seperti itu. Dan untuk cara mengatasinya burung-burung yang mudah on itu kan udah saya jelaskan ketika burung bahan itu mulai digantang, karena si pemilik itu memakai suplemen itu terus, ataupun memakai cara itu terus, yang seperti diberikan kroto dulu dijemur, itu kan bikin burung mudah on sebenarnya. Seperti itu. Itu bisa diaplikasikan atau diterapkan di semua burung. Untuk kroto lalu dijemur ya, perawatan seperti itu bisa diterapkan di semua jenis burung, teman-teman, seperti itu. Nah, kalau sudah mudah on di lapang, itu sebenarnya itu mudah saja untuk mengatasinya, ataupun bisa dibilang menyetabilkannya ya, mengendalikannya. Jadi rawatannya itu dihilangkan, pemberian kroto dan suplemen itu dihilangkan. Seperti itu, maksudnya dihilangkan gini, yang biasanya setelah dijemur diberikan jamu itu dihilangkan. Terus yang biasanya setelah mandi dijemur, terus mohon maaf setelah dimandikan diberi kroto terus dijemur, itu dihilangkan krotonya. Jadi aktivitas seperti biasa, cuman yang kita pakai itu jemur dulu baru mandi, teman-teman, seperti itu. Yang biasanya mandi dulu baru jemur, kita juga rubah menjadi jemur dulu baru mandi. Burung akan terlihat stabil itu ketika kita pagi keluar ya, jemur sebentar, mandikan, itu mau mandi, itu burung mulai kondisi bisa dibilang mulai bisa menyetabilkan ataupun menyesuaikan lah kondisi ya tubuhnya, seperti itu. Kadang kan burung kalau nggak diberikan extra fooding dulu itu kadang nggak mau mandi ya, di posisi tersebut dia belum bisa beradaptasi sebenarnya. Cuman kan kita sebagai pemilik itu berusaha bagaimana caranya agar jagoan kita itu mudah beradaptasi. Intinya seperti itu, teman-teman, untuk mengatasi burung-burung yang memang mudah on, mudah keluar-keluar di gantangan, ataupun ketika di gantangan posisi masih di dalam kerudung itu udah nembak-nembak dulu. Itu bisa diatasi dengan cara jemur dulu baru mandi, terus jemur lagi boleh, nggak usah dijemur lagi juga boleh. Setelah aktivitas, kalau memang dijemur lagi sampai kering, nah nanti pemberian extra foodingnya itu setelah dijemur. Dan kalau yang aktivitasnya memang jemur dulu baru mandi terus lanjut nggak dijemur, itu juga bisa diberikan extra fooding. Jadi extra foodingnya itu bukan di pagi hari, melainkan selesai aktivitas mandi jemur ataupun jemur mandi, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, sementara ini karena malam Jumat udah sepoi-sepoi, ini udah malam, udah sepi banget, nggak ada makhluk hidup, mohon maaf. Makhluk nyata yang hidup hanya saya di sini. Mungkin masukan dari saya hanya cukup sekian, semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat
malam Jumat, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.